Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Polisi terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya beberapa personel keamanan terluka dan sejumlah fasilitas umum rusak. Gigi tak sebentar kena ini. Oh, kacau nih. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa ini terjadi di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa yang awalnya menggelar aksi damai tiba-tiba saja menjadi anarkis dan berhadapan dengan petugas keamanan. Persiapan. Bahkan pengunjuk rasa sempat melakukan perlawanan dengan memanjat ke mobil barikade polisi. Hingga petugas terpaksa mengambil langkah tegas dengan menghalau para pengunjuk rasa. Kericuan ini akhirnya diredam setelah polisi melakukan tindak tegas dengan menembakkan gas air mata. Sejumlah pengunjuk rasa diamankan petugas karena anarkis menyerang petugas dan merusak fasilitas umum. Aksi ini juga membuat kaca minimarket yang berada di sekitar lokasi rusak akibat terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Akibat bentrokan ini, 2 orang aparat kepolisian terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka memberitahuan aksi, tapi sebenarnya harusnya aksi damai. Setelah mereka melakukan aksi dan sebenarnya belum sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Begitu mereka aksi, sebenarnya kita sudah negosiasi untuk baik, untuk damai. Tapi tadi ternyata mereka anarkis, melempar batu dan sehingga ada satu anggota kami yang kena, kemudian ada juga beberapa yang rusak. Sehingga kita lakukan tindakan tegas, tentunya untuk mendorong dan membubarkan mereka. Dan alhamdulillah tidak begitu lama kita bisa mengamankan situasi dan saat ini sudah aman, sudah damai. Ada tidak yang diamankan? Diduga unjuk rasa yang berujung bentrok ini terkait gerakan separatis. Untuk mengamankan situasi, 450 personel keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi keributan antar pengunjung terjadi di diskotik di Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya seorang pengunjung mengalami luka tusuk dan seorang pasien laki tunggal menjadi korban salah sasaran pelaku keributan. Pengunjung diskotik 41 saling serang dengan senjata tajam di Jalan Kolonel Burlian Sukarame, Palembang. Bahkan beberapa kali suara letusan senjata api terdengar, namun belum diketahui siapa yang menembakkannya. Akibat keributan ini, seorang pria pengunjung diskotik luka terkena senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara Saiful, korban laka lantas, ikut menjadi korban salah sasaran. Korban luka sabetan senjata tajam pelaku keributan yang menyasar ke rumah sakit. Pihak rumah sakit itu ini kurang sigap dalam pengamanannya Kak. Pengamanan yang tidak begitu ketat, langsung masuk begitu saja dan akhirnya menimbulkan penusukan yang sadis di situ. Polisi belum memberikan keterangan terkait kerusuhan di diskotik tersebut, sementara keluarga korban salah sasaran membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja adu jotos di basement mall di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertikaian dipicu salah paham antara sesama karyawan tenan. Viral di media sosial, 2 kelompok remaja wanita adu mulut di salah satu mal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sejumlah petugas keamanan mal mencoba melerai agar keributan tak berlanjut. Namun cekcok berlanjut hingga adu jotos antara kedua remaja di area basement mall. Pengunjung mal berusaha melerai keduanya. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi dan mengamankan kedua wanita yang terlibat perkelahian beserta rekan-rekannya. Dari hasil pemeriksaan, perkelahian dipicu kesalahpahaman antara sesama karyawan tenan.
dugaan mungkin karyawan salah satu tenan di tempat perbelanjaan yang dimaksud masih didalami, tapi buat dugaan sesuai hasil penyelidikan anggota kami itu kesalahpahaman saja antara mereka sesama. Kini kedua kelompok wanita tersebut telah berdamai usai mendapat ujangan dari pihak kepolisian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan korban investasi bodong menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Para korban mendesak pihak pengadilan segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar barang bukti korban yang telah disita segera dikembalikan. Kami anggap bahwasannya telah melakukan konfirmasi yang telah saudara-saudaraku. Kami sampaikan lagi bahwasannya Tak kunjung mendapat keadilan, ratusan korban penipuan investasi bodong kripto EDC Cash menggelar aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Dalam aksinya, massa mendesak agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang telah disita untuk dikembalikan kepada para korban. Sebenarnya sih mudah saja. Pengadilan Negeri Bekasi tidak mau menjalankan isi daripada penetapan sita eksekusi maupun berita acara eksekusi ini. Alasannya karena masih ada tindak pidana pencucian uang yang masih dijalankan. Masih sidang TPPU dari pihak owner, yaitu saudara Muhammad Yusuf. Sebenarnya kalau kami dari pihak korban, pihak kuasa hukum korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Para korban ini sudah hampir 4 tahun terus memperjuangkan haknya usai putusan pidana memutus bos investasi bodong EDC Cash atas nama Abdul Rahman Yusuf bersalah serta menyita sejumlah barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.